Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari, saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di waktu dan kesempatan ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh dapat berjumpa lagi Tuhan dalam ibadah kami, ibadah pendalaman Alkitab Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan ketika kami sungguh-sungguh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Berikan selalu kami kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami Tuhan. Teristimewa Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepada-Mu. Mari sama-sama kita angkat nyanyian. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah, Kau Allahku tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Haleluya Yesus. Kasih yang ku terima, kasih yang ku terima dari Allah tak
siapkan dirimu. Bangunlah segera, pandang ke atas marah. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datang. Siapkan dirimu, siapkan dirimu. Bangunlah segera, pandang ke atas marah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhan datanglah. Amin. Haleluya. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas marah. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Amin. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Oh saudara, oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datang segera. Sekali lagi katakan, oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datang. Sekali lagi saudara, dengan penuh sukacita. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi. Haleluya. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus dekatlah. Minta rohnya, minta rohnya, jangan kau didapati tertidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Puji nama Tuhan. Satu hal yang kami selalu rindukan Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan, di dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap pujian nyanyian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam
segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, lebih dalam. Haleluya Yesus. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu Tuhan. Sambil mengangkat tangannya, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mengenal lebih jauh lagi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti isi firman-Mu Tuhan, kami dapat menangkap firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama dengan istri saya menyampaikan shalom. Dan oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh dipertemukan Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk perpanjangan umur yang Tuhan masih berikan kepada kita.
sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat sore hari ini. Kita tetap patut menjalankan prokes yang diwajibkan kepada kita. Meskipun pandemi COVID-19 ini masih ada, tetapi kiranya kita tidak putus asa, umat Tuhan, sebab kita mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi kita semua, penuh kasih sayang, penuh belas kasihan Tuhan atas setiap kehidupan kita sekalian, sehingga kita boleh ada kembali pada saat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Kita akan melihat firman Tuhan sebagaimana juga kita sudah dengarkan. Kita akan segera membuka di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, di mana isi daripada kitab Wahyu itu adalah kebahagiaan. Di sana kita akan melihat ada 7 perkataan kebahagiaan di dalam kitab Wahyu. Ya, kita akan melihat rahasia kebahagiaan atau kunci kebahagiaan ini. Baik sekali kalau kita membaca 7 perkataan ini terlebih dulu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3 terlebih dahulu. Mari. Berbahagialah ia yang membacakan. Berbahagialah ia satu yang membaca, terus Mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. 2, mereka yang mendengarkan, terus Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Yang kedua, rahasia kebahagiaan kedua di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Mari silakan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Iya. Berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Yang ketiga, perkataan bahagia di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya, Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. ya, berbahagialah yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Yang keempat, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Mari. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus, Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Iya. Perkataan-perkataan dari Allah. ini yang keempat, berbahagia yang keempat, berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini puncak dari kebahagiaan itu nanti. Ya, yang kelima di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Yang keenam, kebahagiaan yang keenam di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ini kebahagiaan yang keenam. Berbahagia orang yang menuruti firman nubuat itu. Yang ketujuh, yang terakhir di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-14. Ini perkataan kebahagiaan yang ketujuh. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-14. Mari silakan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. ini perkataan bahagia yang ketujuh. Itulah sebabnya biar kita mengalami kebahagiaan ini. 7 kebahagiaan ini tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dalam dunia ini. Tidak bisa dipengaruhi dengan kondisi dunia ini. Kebahagiaan yang kita boleh alami umat Tuhan, dan 7 kebahagiaan ini tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang ada dalam dunia ini. Sebab kebahagiaan yang ada dalam dunia ini adalah sifatnya sementara. Kebahagiaan yang ada dalam dunia ini, yang dunia miliki, adalah kebahagiaan yang semu, sifatnya sementara. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan kerajaan sorga, kebahagiaan sorgawi, kebahagiaan yang sempurna. Dan biar kita merindukan ini, biar kita boleh mengalami ini di hari-hari yang terakhir,
7 kebahagiaan ini kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan surgawi, kebahagiaan yang sempurna. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Nah, bagaimana langkah-langkah kebahagiaan itu, saudaraku sekalian, supaya kita bisa miliki langkah kebahagiaan itu? Diawali dengan membaca, mendengar, dan menuruti firman. Ini langkah awal untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan surgawi. Rajinkanlah kita membaca firman, rajinkanlah diri kita untuk mendengar firman, amat terlebih untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Turutilah firman itu supaya kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Ini langkah pertama yang sudah kita dengar, tapi kita tidak mengapa kita baca lagi ini ya. Ini langkah awal untuk kita bisa mencapai kebahagiaan itu. Agar supaya kita, sebagaimana juga kita sudah dengarkan, tolong diulangi. Ini yang pertama tadi, Wahyu 1 ayat yang ketiga. Mari silakan. Berbahagialah ia yang membacakan. Ya, berbahagialah ia yang membaca. 1, terus. Dan mereka yang mendengarkan. Yang kedua, kata-kata nubuat ini. Mereka yang mendengarkan, terus. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, apalagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya, itu suatu kebahagiaan. Itulah sebabnya juga para orang tua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, yang sementara beribadah lewat online, ya, untuk rajinkanlah diri kita untuk bisa membaca, mendengar, amat terlebih melakukan firman Tuhan. Jadikanlah orang tua itu juga sebagai suatu teladan, contoh kepada anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Biar orang tua juga mendidik anak-anak sejak masih kecil untuk membaca firman Allah, membaca Alkitab. Didik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada orang tua khususnya untuk mengenal kitab suci, supaya anak-anak itu boleh mengalami kebahagiaan. Supaya anak-anak suka membaca kitab suci, suka mendengarkan firman Tuhan, suka melakukan firman. Sejak bangun pagi mungkin kita dorong anak-anak kita untuk berdoa, untuk berterima kasih. Latih mereka, didik mereka. Bisa membaca mungkin 1-2 ayat. Mereka harus dilatih terus supaya mereka boleh mengalami kebahagiaan. Untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada orang tua. Dan tentunya orang tua yang terlebih dahulu memberikan suatu contoh, memberikan suatu teladan, agar supaya masa depan mereka, supaya hidup mereka mengalami suatu kebahagiaan. Bukan kebahagiaan dari dunia ini, tetapi kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu tanggung jawab daripada orang tua. Bukan hanya sekedar orang tua menyekolahkan anak, itu baik, memberikan ilmu yang baik, tetapi yang lebih daripada itu, didiklah mereka sejak kecil untuk bisa membaca, mendengar firman, dan melakukan firman, supaya mereka mengalami suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan. Seperti Timotius, sejak masih kecil dia sudah dididik, sudah terlatih mengenal kitab suci. Dan ini yang sudah kita dengar lewat ibadah pendalaman Alkitab juga. Tetapi tidak mengapa, untuk meyakinkan kita, untuk meneguhkan kita. Itu langkah awal untuk kita boleh mencapai kebahagiaan. Itu rahasia kebahagiaan yang pertama. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, baik kalau kita baca itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, mari. Ingatlah juga bahwa dari kecil. Nah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itulah sebabnya Timotius, setelah dia mengalami perkembangan dalam kehidupannya, dalam firman Tuhan, dia menjadi suatu teladan. Kehidupan muda, remaja, biar kita juga menjadi teladan yang rohani di hari-hari yang terakhir ini. Untuk bisa menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mungkin. Khususnya kehidupan muda remaja, bagaikan Timotius sejak masih kecil dikatakan engkau sudah mengenal kitab suci, terus yang dapat memberi hikmat kepadamu. Iya, terus dan menuntun engkau kepada keselamatan. Untuk menuntun engkau kepada keselamatan, teruskan. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Kepada Kristus Yesus. Membaca firman Allah suatu kebahagiaan.
mendengar suatu kebahagiaan, amat terlebih dalam melakukan, menuruti firman Tuhan. Ini yang harus ditekuni. Kita harus tekuni. Itulah sebabnya saya katakan tadi, dari kecil orang tua mari saya mau menggugah kita masing-masing yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang sementara ibadah online. Bawa mereka bangun tidur aja anak-anak sejak masih kecil untuk berdoa, berterima kasih kepada Tuhan dengan perpanjangan umur yang Tuhan berikan, dengan hari yang baru yang Tuhan berikan. Latih mereka membaca 1-2 ayat supaya mereka tahu lewat firman Tuhan. Mereka dididik dan semakin bertumbuh secara fisik. Mereka bisa menjadi suatu contoh, bisa menjadi suatu teladan bagi yang lain, seperti Timotius yang muda ini. Bertekun di dalam membaca, mendengar, dan melakukan. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Meskipun masih muda, kehidupan muda remaja, engkau yang ada dalam Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau hidup muda remaja, di hari-hari yang terakhir, boleh ada hubungan dekat dengan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Itu satu kemurahan. Berapa banyak kehidupan muda sekarang hidup di dalam kegelapan dosa, hidup dalam narkoba, minuman keras, obat-obat terlarang, free sex dan sebagainya. Tetapi kalau kita boleh mendapatkan belas kasihan kemurahan oleh Tuhan, beribadah, bahkan juga melayani, biarlah kita menjadi suatu contoh, menjadi teladan bagi yang lain. Biar ini menggugah kita hidup di zaman akhir. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan waktu sekarang ini. Kita harus mempersiapkan diri. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12, mari silakan. Sebagai kehidupan muda, mari untuk supaya bertekun membaca, mendengar firman, amat terlebih melakukan firman, agar supaya menjadi teladan. Mari silakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya, teruskan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kepada Timotius yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terus Dalam perkataanmu, ya, dalam perkataan kita, apalagi dalam tingkah lakumu, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita sebagai kehidupan muda remaja, orang tua kita semua. Terus dalam kasihmu, terus dalam kesetiaanmu, iya, dalam kesetiaanmu, terus dan dalam kesucianmu. nah, di dalam kesucian. Berapa banyak sekarang kehidupan muda yang tidak lagi menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Orang tua harus banyak berdoa untuk anak-anakmu. Ya, para orang tua harus banyak berdoa untuk anak-anakmu di zaman akhir ini. Sebab setan akan bekerja lebih keras. Sebab dia tahu waktunya sudah dekat. Itulah sebabnya firman pengajaran membawa kita untuk kita disucikan dari anak-anak remaja, orang tua, semuanya. Ya, belum selesai, lanjutkan. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, Bertekunlah di dalam membaca, terus dalam membangun dan Iya. dalam mengajar. iya, sehingga kita bisa membangun kehidupan rohani yang lainnya, bisa menolong rekan-rekan kita kehidupan muda remaja. Jadilah saksi di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah kuliahmu, di tengah-tengah sekolahmu. Sebab engkau yang tahu firman. Engkau diutus bukan hanya sekadar kita bekerja, bukan sekedar kita kuliah, bukan sekedar kita sekolah sebetulnya, bergaul dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita juga diutus oleh Tuhan di tengah-tengah rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Sebab waktunya tidak lama lagi. Bertekunlah. Puji Tuhan. Jadi langkah awal membaca, mendengar, dan melakukan. Ya, membaca, mendengar. Seperti siapa yang kita sudah dengar? Seperti Maria dari Betania itu. Dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya. Bagaimana Maria, saudaraku sekalian, dengan serius. Ya, dia tidak terus usik
dengan Marta yang sibuk kerja mengomel. Yesus katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Yesus katakan, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Untuk mengulang dengan cepat Injil Lukas pasal 10, ya, ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42, supaya kita ingat kembali, oh ini langkah awal kita boleh mengalami kebahagiaan itu. Membaca, mendengar dan melakukan. Mendengar dengan serius, terus mendengar dengan tekun, seperti apa yang sudah kita baca tadi kepada Timotius ayat yang ke-38. Mari silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Ya. tibalah ia di sebuah kampung. Terus, Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di Terus? rumahnya. ya, Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. ya. Maria Terus, ini duduk dekat kaki Tuhan ya, duduk dekat kaki Tuhan, dengar baik. dan terus mendengarkan Nah, perkataannya. perkataan terus itu artinya dia tekun. Sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, bertekunlah. Demikian pula Maria, terus artinya dia bertekun, terus kan? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, ya, tidakkah engkau peduli Ya. bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? terus, Suruhlah dia membantu aku. ya, teruskan. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, 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 terus, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. iya, ayat 42, dengar baik. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Iya, Maria telah memilih bagian yang terbaik, bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria. Terus, yang tidak akan diambil daripadanya. ya, Maria memilih bagian yang terbaik. Ya, dalam mendengarkan firman Tuhan, itu pun kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Saya percaya Maria ini dengan serius. Kita yang mendengar firman Tuhan lewat ibadah online, apakah kita tekuni dengan serius di dalam kita mendengar firman Tuhan, dan Tuhan yang tahu masing-masing kita. Kalau kita rindu mendapatkan kebahagiaan lewat ibadah kita online, bukan saja di dalam rumah Tuhan, tapi di rumah kita. Perhatikan cara kita mendengar. Jangan di saat mendengar mungkin kita tidur-tiduran. Di saat kita mendengar firman Tuhan kita lalu lalang dan sebagainya tanpa menghormati hadirat Tuhan, hargai Tuhan. Bukan saja di tempat ini kita bisa merasakan hadirat Allah, tetapi di rumah kita masing-masing. Saya percaya kalau sikap kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan, itulah sebabnya Yesus katakan, perhatikan cara kamu mendengar firman Allah. Sebab kalau kita tidak memiliki firman, apa yang ada pada kita akan diambil oleh Tuhan. Baik sekali kita baca ya. Injil Lukas, Yesus memperingatkan ini dalam hal kita mendengar firman Tuhan lewat ibadah online. Biar ini suatu koreksi, tapi demi kebahagiaan kita. Jangan tukarkan kebahagiaan yang Tuhan berikan dengan kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini. Suatu saat engkau akan menyesal nanti. Sekarang belum. Tetapi mari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tidak mengurangkan kebahagiaan kita yang ada di dalam Tuhan. Cara kita mendengar, kalau selama ini kita hanya sekedar mendengar, mari demi kebahagiaanmu, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18, mari. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Mari dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Mengapa? Teruskan. Karena siapa yang mempunyai, mempunyai apa? Mempunyai firman, umat Tuhan. Siapa yang mempunyai? Dengar baik.
kepadanya akan diberi. Kepadanya akan diberi kalau kita mempunyai firman. Oleh karena kita serius mendengar firman di rumah kita, di rumah Tuhan. Sekali lagi, baik kita baca ayat 18, mari. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Terus, Karena siapa yang mempunyai, siapa yang mempunyai? Kalau kita yang mempunyai, kalau kita mempunyai firman. Mempunyai apa? Mempunyai firman. Terus, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Engkau sedang menghadapi masalah persoalan apapun. Bagaimana sikap kita dalam membaca, dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Perhatikan cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kita mempunyai firman dalam hati kita. Oleh karena kita membaca, mendengar, terlebih kita melakukan, dikatakan akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak mempunyai, kita tidak serius dalam mendengar firman Tuhan, kita tidak mempunyai firman, kosong. Terus, daripadanya akan diambil. Bahkan terus, Juga apa yang ia anggap ada padanya. bahkan yang dia anggap apa yang ada padanya. Yang seringkali dia bangga dengan kekuatannya, dengan apa yang dia miliki. Tetapi mari, Yesus katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sebab kalau kita, siapa yang mempunyai, miliki firman Tuhan, diberikan dengan cuma-cuma dalam pengembalaan. Kita masuk dalam pengembalaan firman, kita bertekun dalam ibadah pokok, tiga ibadah pokok di tempat ini. Tekuni. Seperti Maria, dia bertekun. Timotius, dia bertekun. Supaya kita bisa memiliki firman Tuhan. Dan dikatakan Maria, dia memilih bagian yang terbaik. Dia mendengar dan dengar-dengaran. Maria mendengar dan dengar-dengaran. Seperti siapa? Bagaikan domba yang dengar-dengaran kepada suara gembala. Domba yang dengar-dengaran kepada suara pengembalaan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, seperti domba, Maria dengan tekun mendengar. Seperti domba yang mendengar dan dengar-dengaran kepada suara gembala firman Tuhan di dalam penggembalaan, sehingga kita bisa mengikuti suara gembala agung Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Tuhan kiranya mengasihi kita demi kebahagiaan yang dari Tuhan kita alami, dan ini langkah awal. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27, mari silakan, dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengar dan dengar-dengaran kepada suara firman Allah dalam pengembalaan. Teruskan, Dan aku mengenal mereka. dan aku mengenal mereka. Terus, Dan mereka mengikut aku. dan mereka mengikut aku. Teruskan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada Iya. mereka. Ya, kalau kita bertekun di dalam pengembalaan, dalam firman pengembalaan, umat Tuhan, ya, sehingga Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal, satu, kepada mereka. Dan kedua, terus, Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai pasti selama-lamanya. tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Menghadapi COVID-19 ini, menghadapi apapun, ya, kita tidak tahu. Daud katakan maut itu hanya selangkah saja dengan manusia. Tadi siang saya mendapat berita, ada kecelakaan, 3 motor dengan 1 mobil, 2 orang tewas di tempat, di Sulawesi Utara.
Mari manfaatkan hidup kita. Apalagi yang kedua itu, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang ketiga, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. iya, dari tangan gendongan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita. Kita bertekun di dalam pengembalaan. Ya, dalam tabernakel itu ada 3 alat yang menunjuk pada ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Mari, biar kita tekun itu. Kalau kita menekuni terus itu, maka firman pengembalaan itu akan menyucikan kita. Ayatnya yang ketiga dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ketiga. Ya, kalau kita menekuni itu, dalam 3 ibadah pokok kita tekun membaca, mendengar, bahkan melakukan, ya, maka kita akan mengalami penyucian bagaikan carang yang selalu melekat pada pokoknya. Sebab tanpa Tuhan, tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tekuni itu seperti carang yang selalu melekat pada pokoknya, tidak bisa terlepas. Injil Yohanes 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, silakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya, kamu sudah bersih karena firman. Sudah suci, kita disucikan oleh firman. Dalam pengembalaan kita tetap tekun. Kita mengalami penyucian di sana. Terus, tinggallah di dalam aku, ya, tinggallah di dalam aku. Terus, dan aku di dalam kamu. dan aku di dalam kamu. Terus kan? Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ya, kita tetap melekat pada pokok. Tidak bisa kita menghasilkan buah kalau kita tidak bisa melekat pada pokok anggur. Yesus Kristus yang adalah gembala agung kita. Teruskan, mari. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, Ya, kita tetap bertekun. Ya, dalam firman, pengembalaan. Teruskan. demikian juga kamu tidak berbuah Ya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. ayat 5 terakhir. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Terus. Barang siapa tinggal di dalam aku, Iya, terus. dan aku di dalam dia, Terus. ia berbuah banyak. Dengar baik. Sebab di luar aku, Di luar aku. Terus. kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar firman, dalam pengembalaan gitu. Kita mau buat apa? Dengan kekuatan kita tak mampu. Kita harus banyak merendahkan diri. Di hari-hari yang terakhir ini sudah waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi, umat Tuhan. Itulah sebabnya biar kita membawakan hidup kita untuk terus bertekun, mendengar, membaca, mendengar, dan melakukan seperti Maria. Melekat pada pokok anggur yang benar, terus tekun. Nah, itu langkah awal. Ya, kebahagiaan yang pertama dalam kitab Wahyu tadi. Membaca. Ya, kunci kebahagiaan yang pertama. Seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus, yang terus bertekun, membaca, mendengar, menuruti. Itu rahasia kebahagiaan yang pertama. Ya. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua. Ya. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Mari, silakan. Dan aku mendengar suara dari sorga Ya, berkata, teruskan. Tuliskanlah. Terus. berbahagialah orang-orang mati yang Ya. mati di dalam Tuhan. Ini yang kedua. Kebahagiaan yang kedua. Berbahagialah mereka yang sudah mendahului kita mungkin. Ada saudara-saudara kita. Ya. Tetapi mereka di dalam Tuhan, harus di dalam Tuhan. Baru berbahagia. Itu bisa kita kerjakan selama kita masih hidup, kita masih bernafas. Ingat, kita hanya hidup satu kali di bumi ini saja, di dunia ini. Tidak ada kesempatan untuk kedua saya mau hidup lagi dalam dunia ini ketika kalau Tuhan memanggil kita. Saya sudah katakan, kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi, seseorang dipanggil oleh Tuhan, atau mungkin secara massal nanti Tuhan datang. Yang hidup melihat kedatangan Tuhan. Tetapi ada juga janji Tuhan, berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan.
bukan di luar. Teruskan, mari. Sejak sekarang ini, Iya, terus. sungguh kata Roh, Iya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, terus. karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Iya, mengikuti perbuatan-perbuatan kebenaran, kesucian, mengikuti. Sekarang ini kita harus bisa kerjakan selama kita masih hidup. Bukan nanti pada saat dipanggil Tuhan, tapi selagi kita masih hidup di dalam Tuhan. Nah, siapa mereka yang di dalam Tuhan itu? Ya, di dalam pasalnya yang ke-14 ini, siapa mereka yang ada di dalam Tuhan? Sebab berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Nah, siapa mereka yang di dalam Tuhan? Tentunya pada waktu mereka hidup, mereka di dalam Tuhan. Siapa mereka? Apa yang mereka perbuat? Selagi kita masih hidup, kita perhatikan ini, ayat yang ke-6. Ya, di dalam Wahyu pasal 14 ini, ya. Siapa mereka yang di dalam Tuhan itu? Ayat yang ke-6 di atasnya, silakan mari. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, Iya. dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Iya, firman Allah yang kekal, yang diberitakan untuk mereka yang diam di atas bumi. Perhatikan firman Allah itu. Jangan diabaikan. Miliki itu firman Allah. Miliki firman Tuhan selama kita masih hidup. Supaya hidup kita hidup di dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh karena ada firman. Apalagi terus. Dan kepada semua bangsa, Ya, teruskan. dan suku, Ya. dan bahasa, dan kaum. Teruskan. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Ya, takutlah akan Allah, Ini dan yang muliakanlah Dia. takutlah akan Allah. Siapa mereka yang dalam Tuhan? Mereka yang takut akan Allah. Jangan dulu ditutup. Yes. Tolong dibacakan ini, ya, di dalam ciri-ciri mereka yang takut akan Allah. Jangan ditutup. Wahyu 14 ini kasih tanda dulu. Amsal 8 ayat 13. Ya, ciri daripada orang yang takut akan Allah itu. Dia membenci kejahatan. Ya, mereka yang ada di dalam Tuhan, mereka memiliki firman, mereka yang takut akan Tuhan. Kalau hidupnya tidak takut kepada Tuhan selama dia hidup, kalau kemudian terjadi sesuatu dalam dirinya, walaupun dia kehidupan Kristen sebagai KTP, siapapun hamba Tuhan yang melayani, tapi ada kejaminan kebahagiaan. Tetapi mereka yang takut akan Tuhan, yang memiliki firman, yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya bagaimana? Amsal 8 ayat 13, mari. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya, benci kepada kejahatan, benci kepada dosa, jangan mendekat. Terus? Dan aku benci kepada kesombongan, Ya, kesombongan, apalagi terus? kecongkakan, Kecongkakan, terus? tingkah laku yang jahat, Iya. dan mulut penuh tipu muslihat. Iya, mari. Ini yang mereka dalam Tuhan, memiliki firman, takut akan Tuhan, membenci kejahatan, menjauhi kejahatan. Itu ciri mereka yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan tadi, mereka yang takut akan Tuhan. Kembali di dalam Wahyu 14 tadi. Ya, ayat 7, Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Ya, takutlah akan Allah. ya, membenci kejahatan, itu ciri. Terus berikutnya apa lagi? Mereka yang dalam Tuhan. Terus, Dan muliakanlah Dia. nah, yang ketiga, mari memuliakan Tuhan. Ya, dengan apa kita memuliakan Tuhan? Kasih tanda dulu ini. Ya, dengan apa kita memuliakan Tuhan? Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Iya, terus. dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi mereka yang di dalam Tuhan, satu, mereka yang memiliki firman. Dua, mereka yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tiga, mereka yang memuliakan Tuhan. Ciri mereka yang memuliakan Tuhan, dia memuliakan dengan hartanya.
Anda baca juga di rumah ayat 27 dari Amsal pasal 3 ini. Ya. Memuliakan Tuhan dengan apa? 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya, selain berkat yang kita miliki, tetapi juga kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Jangan tubuh ini dibawa dalam dosa kenajisan, kejahatan. Terus? Sebab kamu telah dibeli, Iya. dan harganya telah lunas dibayar. Terus kan? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, muliakanlah Allah Tuhan dengan tubuhmu. Terima kasih. Dan rohmu dalam salinan yang tepat. Sebab kedua-duanya adalah milik daripada Allah. Dengan tubuh kita ini, kita pakai untuk hidup dalam kekudusan. Itu mereka yang ada dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Wahyu 14 tadi, tidak usah kita baca. Mereka memuliakan, ya, memuliakan, menyembah Tuhan. Ya. Yang ketiga, dalam memuliakan Tuhan, memuliakan dengan mulut kita. Ya. Dengan harta, dengan tubuh, dan juga dengan mulut bibir kita. Jangan perkataan kita perkataan tidak baik yang kotor, kebohongan dan sebagainya. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Jangan kita hanya banyak memuji perkara-perkara yang ada dalam dunia ini semata-mata. Tetapi biar kita juga memuji Tuhan di rumah kita, dalam perkataan kita, perkataan yang rohani. Ibrani 13 ayat 15, mari. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia Terus? senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, Terus? yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, yang memuliakan, ya. Jadi mereka yang ada dalam Tuhan itulah mereka yang memiliki firman. Ya, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa? Dengan tubuh kita. Dengan apa? Dengan mulut, bibir kita, lidah kita. Kita memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, siapa mereka yang dalam Tuhan? Itulah mereka yang menyembah Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 7 tadi. Ya, mereka menyembah, mereka yang menyembah Tuhan. Ya, bagaimana dengan jam-jam doa pribadi kita tiap hari? Ya, bukan doa banyak-banyakan, tidak, tapi harus ada doa secara pribadi kita. Ambil waktu, sebab Allah mencari mereka yang menyembah Tuhan. Itulah mereka yang ada di dalam Tuhan. Sehingga jikalau terjadi sesuatu, kita tidak perlu takut. Kebahagiaan mereka yang ada dalam Tuhan. Itu langkah kebahagiaan yang kedua. Pertama, membaca, mendengar, menuruti. Berbahagia mereka yang di dalam Tuhan itu, yang mati di dalam Tuhan. Oleh sebab mereka memiliki firman, mereka takut kepada Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka menyembah Tuhan. Agar supaya hidup kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kita akan berbahagia nanti di dalam dunia ini. Bahkan juga kalau Tuhan izinkan kita dipanggil Tuhan, tapi kita harus berdoa supaya kita tetap hidup sampai Tuhan datang kedua kali. Tapi kita hidup di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu kita miliki. Oh, luar biasa. Kalau kita melihat perkataan kebahagiaan yang sudah dinyatakan lewat Bapak Gembala di tempat ini, nanti akan lebih jauh mungkin akan dijelaskan. Ya, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Kita hidup di dalam Tuhan sejak kita masih hidup saat ini. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Kita memuliakan Tuhan dengan harta, dengan tubuh kita, dengan mulut bibir kita, kita memuliakan. Jangan bawa hidup kita untuk hidup di dalam kejahatan, di dalam kenajisan. Bawalah hidup kita untuk disucikan oleh Tuhan. Sebab kalau Dia datang nanti kedua kali, setiap kehidupan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dengan tubuh kita. Itulah sebabnya kita harus mengalami sungguh-sungguh
penyucian di hari-hari yang terakhir ini. Giatkanlah selalu dalam menghadapi perjuangan hidup rohani. Saudaraku sekalian, ini rahasia. Langkah awal membaca, mendengar, menuruti. Kemudian berbahagia mereka yang mati dalam Tuhan. Artinya selagi mereka hidup di dalam Tuhan, berbahagia. Di dalam dunia, kebahagiaan itu hanya kebahagiaan semu saja semata-mata. Sukacita yang ada dalam dunia ini adalah sukacita yang semu semata-mata. Berapa banyak manusia mencari kebahagiaan oleh karena menghadapi masalah, menghadapi persoalan, berusaha mau menghilangkan persoalan yang dihadapi dengan cara-cara kesenangan dunia. Tapi setelah pulang, persoalan itu lagi yang dihadapi, mengalami depresi dan sebagainya. Tidak ada suatu kebahagiaan. Tetapi mari, biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Selama kita hidup dalam Tuhan, ada firman. Takutlah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan, sembahlah Dia. Kita boleh mengalami suatu kebahagiaan. Yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga, ya, ini yang terakhir ya. Saudaraku sekalian, saya tidak nyatakan 7 ya, nanti lebih jauh lagi akan diterangkan lewat Bapak Gembala, mungkin lebih dalam lagi ya. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Mari, ini yang ketiga. Ini yang terakhir, rahasia kebahagiaan yang ketiga. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-15. Mari silakan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Nah, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Seperti pencuri bukan berarti Tuhan itu pencuri, tidak. Artinya kedatangan Tuhan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Dan kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Tapi dengar baik, terus Berbahagialah dia. Berbahagialah dia, terus Yang berjaga-jaga. Yang berjaga-jaga, terus Dan memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakaian. Apa itu? Perjalanan hidup kita, perbuatan hidup kita sehari-hari, pakaian, tingkah laku kita, sola tingkah kita. Berjaga-jaga, perhatikan perjalanan hidup kita. Apakah hidup kita mengalami hidup di dalam kekudusan atau tidak? Kita hidup pada zaman akhir. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dikatakan Dia datang. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau pencuri datang itu pada saat tuan rumah tidak berjaga-jaga. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Sebab kalau pencuri datang, dia datang pada saat tuan rumah itu tidak berjaga-jaga. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku datang. Berjaga-jagalah. Dan yang memperhatikan pakaiannya. Terus? Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Iya, terus? Dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan kelihatan ketelanjangannya. Itu artinya tidak mengenakan pakaian kekudusan, tidak berjaga-jaga mengenakan pakaian kesucian di dalam kehidupannya. Jangan kita didapati berjalan dalam kegelapan, dalam ketelanjangan, tidak mengenakan pakaian kesucian, pakaian kudus. Hiduplah dalam kekudusan, pakaian mempelai itu, pakaian kesucian. Dalam Wahyu pasal 19, lenan halus yang berkilau-kilauan, putih bersih, itulah perbuatan-perbuatan yang benar, yang suci dari orang-orang kudus. Biar kita memeriksa pakaian rohani kita, perjalanan hidup kita, apakah sudah dicemari dengan titik-titik noda dosa. Kalau kita mendapatkan, selagi kita masih hidup, kita memperdamaikan diri kita. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Pakaian saya sudah mulai kotor. Mungkin kata-kata kita, mungkin pikiran kita, mungkin perbuatan kita. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga, umat Tuhan.
Kita harus berjaga-jaga memperhatikan pakaian kesucian, kekudusan kita. Sebab kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu. Tuhan datang seperti pencuri. Artinya tidak ada orang yang tahu hari kedatangannya. Tapi saya mau katakan, sudah sangat dekat sekali. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga sedikit. Nah, dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Perhatikan baik. Dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Pertama, dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan. Ini bicara soal waktu. Kita harus berjaga-jaga dalam hal apa? Dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Ini bicara soal waktu. Terutama kita harus perhatikan yang sudah kita dengar. Itulah pelita dan minyak. Berjaga-jaga untuk tetap memiliki pelita dan minyak. Itu cerita yang kita sudah dengar dan kita sudah selalu dengarkan. 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. 5 darah yang bodoh tidak ada persediaan minyak. Kita harus berjaga-jaga dalam soal pelita yang menyala, firman Allah dan minyak Roh Kudus itu. Ayat 13 dari Matius 25. Jadi kita harus berjaga-jaga dalam hal apa? Pertama, dalam penantian kita terhadap kedatangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga memperhatikan pelita dan minyak firman Allah. Pelita yang terus menyala, jangan padam. Dan minyak Roh Kudus itu. Matius 25 ayat 13, mari silakan. Karena itu berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jagalah. Ini cerita 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Sekali lagi mari. Karena itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam hal apa kita berjaga-jaga? Yang satu, dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan. Kita harus memperhatikan ini. Pelita yang menyala dan minyak Roh Kudus itu. Terus, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Iya. Yang kedua, dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Dalam doa yang harus selalu dikerjakan. Injil Markus 14. Injil Markus pasal yang ke-14. Ini dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Yang pertama, dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga soal pelita yang menyala, firman Allah dan minyak Roh Kudus. Dan yang kedua, dalam hal apa kita perlu berjaga-jaga? Dalam hal doa yang harus selalu kita naikkan kepada Tuhan. Sebab doa itu merupakan nafas kehidupan rohani kita. Injil Markus 14 ayat 33, mari. Dan ia membawa Petrus, Ya. Yakobus dan Yohanes sertanya. Ya, terus? Ia sangat takut dan gentar. Ya. Lalu katanya kepada mereka, Terus? hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Iya, terus kan? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Iya, terus? Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, Iya. supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Iya, terima kasih dikatakan ayat 34. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dalam doa. Sebab doa nafas kehidupan rohani kita. Doa pribadi kita masing-masing. Tidak harus selalu beramai-ramai. Tetapi pribadi masing-masing. Suami, istri, anak-anak. Doa itu harus selalu dikerjakan. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore hari, petang hari, malam hari. Harus dikerjakan. Berjaga-jaga umat Tuhan. Dan yang ketiga, dalam hal apa kita harus berjaga-jaga? Wahyu 16 ayat 15 tadi. Berbahagialah yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ya, berjaga-jagalah umat Tuhan dalam penantian terhadap kedatangan Tuhan mempelai laki-laki surga. Perhatikan minyak.
Ya, Roh Kudus perhatikan pelita firman Allah. Ya. Yang juga kita harus perhatikan dalam berjaga-jaga, apa yang perlu kita perhatikan dalam doa kita secara pribadi. Dan yang ketiga, berbahagia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya. Ya. Pakaian kekudusan hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita harus berjaga-jaga dalam tiga perkara ini, untuk kita boleh mengalami kebahagiaan, pelita dan minyak, ya, dalam doa kita dan dalam hal pakaian kekudusan, kesucian. Saudaraku sekalian, biar kiranya pada kesempatan sore malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, tolong supaya pelita dan minyak firman dan Roh Kudus tetap saya miliki. Tuhan, tolong supaya saya tetap menjaga jam-jam doa saya setiap hari. Kita berseru pada saat ini, Tuhan, tolong supaya saya tetap memperhatikan pakaian perjalanan hidup saya. Kita jangan cemari. Kalau kita sudah tercemar, mari pada kesempatan saat ini kita berseru, ampuni saya Tuhan. Bawakan hidup untuk berjaga-jaga di zaman akhir ini. Kita lihat keadaan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu. Tidak ada jaminan nanti. Sementara musik mengalunkan sambil menyanyikan pujian ini, kita mau tundukkan kepala yang ada di sini, yang ada di rumah. Sementara musik mengalunkan sambil menyanyi, kita tundukkan kepala. Haleluya. Yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, musik nyanyikan singer. Haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan pada kesempatan ini, untuk kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Ya, jangan kita bermain-main lagi dengan zaman akhir ini, umat Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Demi hidup kita mengalami kebahagiaan. Oh, berapa banyak berita di mana-mana, seakan-akan manusia tidak berdaya, tetapi di tengah ketidakberdayaan manusia, Tuhan mau berikan sebenarnya kebahagiaan itu. Zaman sekarang berjagalah, haleluya. Zaman sekarang, amin, berjagalah, haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana. Banyak kabar, umat Tuhan, persiapkanlah dirimu. Persiapkan dirimu segera. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Biar kita berjaga-jaga zaman sekarang, berjaga, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Oh, lihat, datanglah masing-masing kepada Tuhan. Kita yang sudah membaca, sudah mendengar, mari turuti firman Tuhan. Haleluya, hiduplah di dalam Tuhan selagi kita masih bernafas. Takut kepada Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Dia. Kita mau menyembah Dia, haleluya. Dan kita mengambil sikap berjaga-jaga di zaman akhir. Kita mau mengangkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang,
Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bermain-main. Siapapun engkau, bawakan hidupmu kepada Tuhan. Pada kesempatan dalam ibadah pendalaman Alkitab ini, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberikan kita kebahagiaan, tetapi dari diri kita sendiri yang harus mengerjakan itu, yang harus merespon firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah, sekali lagi jamaat sekarang berjaga. Jamaat sekarang sembah Dia. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami membawakan diri kami kepadamu. Seringkali kami masih lengah dalam perjalanan hidup rohani kami, Tuhan. Tetapi Engkau sudah menampilkan firman-Mu pada kesempatan sore hari, malam hari. Engkau datang tampilkan diri-Mu sebagai imam besar kami, yang mau memperdamaikan lagi segala kesalahan kami, Tuhan, segala kekurangan dosa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berbelas kasihan atas setiap kehidupan kami. Biar kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, haleluya, yang kami miliki untuk selalu hidup kami, Tuhan, melakukan apa yang Kau firmankan. Bukan sekedar membaca, mendengar, tapi menuruti, Tuhan, haleluya. Dan kami hidup di dalam Tuhan dengan rasa takut kepadamu, haleluya, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Dan kami mau berjaga-jaga senantiasa untuk memperhatikan pakaian kesucian, pakaian kekudusan yang seringkali dicemari oleh dosa, oleh kejahatan dan kenajisan, Tuhan. Marilah Engkau sucikan setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni kami, dan hamba-Mu percaya baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing mengalami pekerjaan pendamaian, mengalami pekerjaan pengudusan dari imam besar yang memiliki setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kehidupan kami semua. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Kekuatan Kau anugerahkan kepada kehidupan kami. Engkau menjaga, melindungi kami senantiasa. Dan biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang Engkau berikan dalam setiap kami, Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, para umat Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biar kiranya bekal firman Tuhan menjadi kekuatan kita lagi dalam menghadapi hari yang ada di depan kita. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab pada saat kesempatan hari ini. Puji nama Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus. Kita siap sedia, oh haleluya, menghadapi datangnya Yesus. Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi dari atas, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus? Datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh
mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, ya Raja. Di hadapan selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sekali lagi mari kita sembah, mari kita sembah. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Oh haleluya, kebahagiaan Tuhan mau limpahkan atas kehidupan kita. Oh terima kasih Tuhan, selama waktu ini, selama waktu ini, amin, masih ada, masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya, sembahlah Yesus. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau selalu berikan kepada kami yang hidup di hari-hari yang terakhir ya Tuhan. Engkau mau menyatakan, Engkau mau memberikan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang sudah mendengar, baik membaca, mendengar, amat terlebih menuruti segala firman Tuhan, pada kesempatan ini, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, kebahagiaan itu akan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Biar selama kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan, rasa takut kepada Tuhan kami miliki. Dan biar hidup kami terus berjaga-jaga, amat terlebih dengan perjalanan hidup kami ya Tuhan, untuk terus hidup dalam kekudusan, kesucian. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan, haleluya, yang melayani Engkau, amat terlebih Bapak Gembala bersama dengan Ibu Rohani. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada mereka, bahkan juga kepada kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, umat-umat Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, di mana saja mereka berada Tuhan, mendapatkan perhatian dan kebahagiaan Engkau berikan, Engkau nyatakan atas kehidupan umat-umat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta kembalilah dengan damai sejahtera dan persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pendalaman Alkitab kami pada kesempatan hari ini. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Saya menyampaikan, Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan sampai kita bertemu pada kesempatan dan waktu yang ada. Tuhan memberkati kita. Haleluya.